Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalawatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan taufik dan hidayahnya, karena dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, alhamdulillah kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan sholat berjamaah, kita mampu melaksanakan zikir, kita mampu membaca Al-Quran, dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk menuntut ilmu, di mana dengan menuntut ilmu Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Dengan menuntut ilmu nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketentraman. Banyak di antara manusia tatkala mencari ketentraman, naudzubillah min dzalik, di antara mereka sampai bermaksiat kepada Allah, ya, sampai mereka subhanallah mendatangi tempat-tempat haram, mereka minum khamr. Sampai kemarin viral, subhanallah, orang yang mampu membaca surat Ad-Duha dihadiahi khamr, masya Allah, itu viral, ya. Ini adalah pelecehan atas nama toleransi, ya. Menjenengan nanti cek di sosial media, ada sebuah bar, ya, kafe mungkin di Ancol, ini mengadakan acara hingga memberikan hadiah yang mampu menghafal surat Ad-Duha dikasih khamr, bir yang itu ada capnya, ini produknya dari OTA itu loh, Tenggo dan lain sebagainya. Maka dihimbau kaum muslimin untuk memboikot produk-produk ini. Ini kan melecehkan, subhanallah. Mereka mencari ketentraman, masa mendatangi diskotik dan lain sebagainya. Sesungguhnya ketentraman sejati adalah ketika hati kita ini dipenuhi dengan ilmu. Kita mengetahui mana yang hak dan mana yang haram, mana hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari petunjuk beliau kita mengetahui mana yang tauhid dan mana yang syirik. Dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai ke halaman ke-27 dari kitab yang kedua di tahun yang keempat. Berarti kalau setiap pekan ini menghabiskan 1 tahun hijriah dari perjalanan Nabi, mungkin 6 pekan lagi selesai kitab ini, insya Allah. Ini sudah as-sanatur rabi'ah minal hijrah, tahun yang keempat dari hijriah, halaman ke-27. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ghazwatu Bani Nadir, peperangan Bani Nadir. Kula lan panjenengan sampun melewati peperangan pertama oleh kaum muslimin melawan Yahudi. Perang napa tesih eling? Ghazwatu Bani Qainuqa, nggih ta? Wonten peristiwa seorang wanita muslimah dilecehkan di pasarnya Bani Qainuqa. Ditali jilbabnya dengan kain jubahnya yang di bawah. Ketika dia duduk, dia bangkit, akhirnya tersingkap auratnya. Ini peperangan pertama dengan Yahudi Bani Qainuqa. Dan adapun perang Bani Nadir ini adalah perang dengan Yahudi yang kedua. Namun di sini Syekh mengatakan fi sanatir rabi'ati minal hijrah hadasat ghazwatu Bani Nadir. Di tahun yang keempat dari hijriah hadasat terjadi ghazwatu Bani Nadir, peperangan Bani Nadir. Bani Nadir itu nama kabilah dari Yahudi yang ada di Madinah. Wa ghazwatu dzatir riqa, dan ghazwa dzatur riqa. Wa ghazwatu badrin al-akhirah, dan peperangan Badr yang terakhir.
Walam yakun, dan tidaklah terjadi fiha, di dalam peperangan tersebut, harbun, perang. Maksudnya di dalam perang-perang tersebut itu perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Maksudnya perang ini adu senjata, adu fisik. Illa fi Bani Nadir, kecuali di Bani Nadir. Nah, Dzatur Riqa di sini dikatakan wa ghazwatu Dzatir Riqa. Dzatur Riqa itu yang memiliki kain sobekan. Artinya itu. Kenapa Dzatur Riqa? Adalah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang bersama para sahabatnya menuju daerah Najd. Najd niku sakniki Riyadh jamaah. Riyadh. Lah Riyadh kali Madinah niku tebih. Kula pernah perjalanan niku ngangge bis niku 15 jam. Lebih jauh daripada sini ke Jakarta. Mungkin Lampung mungkin. Itu 15 jam naik bis Saudi yang tol terus itu. 15 jam. Dari Riyadh ke Madinah atau ke Mekah. Nah, itu Rasulullah SAW ketika itu adalah perjalanan terjauh pertama. Sebelumnya kemana? Ke Uhud, ke Badr. Namun dikatakan Dzatur Riqa, peperangan ini terjadi setelah ini, Ibnu Qayyim ya menjelaskan bahwanya terjadi setelah perang Khaybar. Namun di Khulasatul Nurul Yaqin ini terjadi tatkala baina Uhudin wa Ahzab, antara perang Uhud dan perang Ahzab. Adapun perbedaan pendapat itu kita ambil faedahnya bagaimana peperangan tersebut. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat berjalan jauh sekali. Ada suara ini ya? Mungkin ini Gus? Enggak? Mboten apa-apa jemaah? Mboten apa-apa nggih? Ada suara ngoten. Tadi Rasulullah dan para sahabatnya berjalan jauh ke daerah Najd. Karena perjalanan jauh, banyaknya kaum muslimin ketika itu kakinya berdarah hingga kukunya ini ada yang lupas. Dulu tidak ada perban, betadin dan lain sebagainya, maka mereka menggunakan baju yang disobek untuk membalut luka-luka mereka. Maka dikatakan peperangan ini adalah ghazwatu Dzatir Riqa, yang memiliki kain sobekan, karena kain sobek untuk membalut luka-luka mereka. Yang diperangi adalah Bani Ghatafan. Ya, mereka melihat, dikatakan karena melihat celahnya kaum muslimin setelah perang Uhud, mereka kan dalam kondisi lemah, maka pengen menyerang kota Madinah. Info itu sampai kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mendahului kehendak orang-orang Bani Ghatafan. Diserang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerbu ke Bani Ghatafan, ya di peperangan Dzatir Riqa, ternyata mereka harobu, mereka kabur dari peperangan. Makanya dikatakan tidak ada peperangan yang terjadi. Ya, mereka kabur melihat kekuatan kaum muslimin ketika itu. Namun tatkala itu siaga, Rasulullah SAW turun ayat untuk melaksanakan apa ini sholat khauf. Sholat khauf itu nopo? Sholat di dalam waktu yang mencekam, terjadi saat peperangan. Sholat yang ngeten para jamaah, wonten beberapa pendapat. Sholat khauf ini dilakukan 2 rakaat. Namun Rasulullah membagi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama dan kedua. Apabila kelompok yang pertama ini mengikuti sholatnya Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW sujud. Semakin keras ini.
Jadi peperangan Dzatir Riqa di dalamnya ada namanya syariat sholat khauf. Nah, sholatul khauf ini Rasulullah membagi jamaahnya ini dua kelompok. Satunya mengikuti Rasulullah SAW untuk sholat jamaah, satunya membawa silah pedang untuk menghadap musuh. Untuk menghadap musuh. Nah, tatkala Rasulullah SAW sholat dalam satu rakaat itu sampai sujud, maka Rasulullah SAW ngenteni jamaah sing wau lanjut berdiri, yang belakang Rasulullah pas. Ini menyempurnakan sholatnya 2 rakaat sampai salam. Setelah sampai salam, yang menghadap musuh pakai senjata itu maju untuk menggantikan jamaah yang pertama itu. Kemudian ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat khauf, sholat di dalam peperangan. Nah, bagaimana kalau terjadi dalam sholat itu peperangan? Maksudnya kaum muslimin diserbu, tetap perang, tapi dalam kondisi sholat. Masya Allah, ini pentingnya sholat jamaah. Kalau sekiranya, maka dalam mazhab Hambali sholat jamaah hukumnya wajib. Dalam peperangan saja masih diperintahkan untuk sholat jamaah. Kalau sekiranya sholat jamaah itu tidak wajib, ngapain jamaah ketika itu? Dalam kondisi genting dan dalam kondisi darurat, lebih baik kan sendiri, lebih baik. Nggih, ini sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kan duhur kan dijamak qashar kan 2 rakaat kan jadi qashar. Asar qashar. Karena nggak mungkin zaman dulu perang di waktu malam hari, mboten wonten senter, mboten wonten niku zaman semono. Maka dalam masa waktu malam hari mereka akan berhenti berperang. Seperti itu. Nah, salat khauf wau dibagi Rasulullah 2 kelompok, 2 baris shaf maksud saya. Shaf yang pertama mengikuti Rasulullah SAW hingga sujud, kemudian menyempurnakannya 2 rakaat sampai salam, kemudian ganti mundur menghadap ke musuh. Kemudian shaf yang kedua ke depan mengikuti Rasulullah kan tesih sak rakaat wau. Rasulullah sholat nggih sampai salam, yang kedua mengikuti Rasulullah sampai salam. Dinteni Rasulullah karena mereka waktu itu di posisi belakang untuk menjaga musuh. Kok menjaga musuh? Menjaga muslimin dari musuh, ya toh? Ini sholat khauf. Nah, engken praktek engken mawon, nggih. Engken gak mari-mari, engken mawon. Ana waktu kita praktek salat khauf insyaallah. Menawi kok wonten peperangan. Nah, iki njagani. Pentinge salat jamaah. Nah, terus ketika itu kaum muslimin tidak ada peperangan, kembali ke Madinah. Ngoten. Kemudian wa ghazwatu Badrin al-akhirah, ghazwatu Badr al-akhirah. Niki dan kitab Rahiqul Makhtum niki terjadi saat setelah perang Uhud pas. Namun dikatakan ghazwatu Hamraul Asad. Hamraul Asad, mboten Badrin al-akhirah. Kisahnya bahwasanya ketika itu di sini tidak lengkap, guys, saya lengkapi saja. Kisahnya ketika itu Rasulullah SAW setelah perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW balik ke Madinah dalam kondisi luka-luka yang dialami oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Saat berada di Madinah di malam harinya Rasulullah SAW tidak bisa tidur, khawatir orang-orang kafir Quraisy menyerbu kota Madinah. Kenapa? Karena secara mental orang-orang kafir Quraisy belum mendapatkan hasil yang maksimal. Apa itu? Rasulullah masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Utsman, Ali masih hidup. Pendekar-pendekarnya kaum muslimin masih hidup. Maka khawatir Rasulullah SAW iki kayaknya mereka belum mendapatkan hasil. Mereka akan kembali untuk memerangi kita. Maka Rasulullah SAW siaga di gerbang-gerbang pintu Madinah itu dijaga oleh kaum muslimin. Khawatir mereka kembali. Ternyata betul. 30 mil dari Uhud ketika itu
Abu Sufyan memberhentikan pasukan. Sambil bermusyawarah, kita ini tidak mendapatkan hasil apa-apa. Sedangkan bapak-bapak kita ketika perang Badr ini dongdeng-dongdengnya kan tewas semua. Akhirnya mereka, ayo kita kembali menyerang Muhammad dan para sahabatnya. Di situ ada Sofwan bin Umayyah yang kemarin ngomong sama siapa? Umair bin Wahab al-Jumahi. Itu ya sudah, mereka sudah kalah. Ya, maka kita kembali saja ke Mekah. Aku khawatir Muhammad dan para sahabatnya berkumpul lagi dan membawa pasukan yang lebih banyak. Namun Abu Sufyan dan para penggede yang lain sepakat terhadap pendapatnya Abu Sufyan. Lanjut saja kita kembali ke Madinah. Tenan, Pak. Maka di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pasukan untuk kembali berperang lagi dalam kondisi luka-luka yang demikian. Subhanallah. Sampai kemarin dikatakan siapa yang seorang sahabat yang dijuluki orang yang mati syahid berjalan di atas muka bumi? Ada yang ingat? Seorang sahabat yang dijuluki orang yang mati syahid berjalan di atas muka bumi. Tolha bin Ubaidillah, ya. Ini seorang sahabat yang ketika perang Uhud itu ketika ada tombak ditampani karo Tolha bin Ubaidillah. Ada panah yang melesat dihadang oleh Tolha bin Ubaidillah. Ada sayatan pedang yang menuju ke Rasulullah SAW ditampani sama tangannya Tolha sampai jarinya terputus. Tolha ini. Sampai Rasulullah mengatakan man yuridu ayyang duro ila syahid yamshi alal ard fal yang dur ila Tolha bin Ubaidillah. Barang siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Masya Allah. Karena Tolha bin Ubaidillah lukanya sangat parah namun tidak wafat. Maka dijuluki orang yang mati syahid tapi berjalan di atas muka bumi. Ini Tolha bin Ubaidillah. Dalam kondisi luka-luka yang parah kaum muslimin ketika itu diajak keluar oleh Rasulullah SAW. Lek kulolan panjenengan Masya Allah, dalam kondisi seperti itu bagaimana perasaan kita? Tapi bagaimana keimanan kaum muslimin ketika itu bersama Rasulullah? Rasulullah mengatakan la yakhruju ma'ana illa man syahidal qital. Tidak ada yang boleh keluar ke Khamra'ul Asad, ke perang ini kecuali orang yang ikut perang dalam perang Uhud. Maka di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang kemarin dia kembali dengan konco-koncone saat perang Uhud. Pinten? Dia ingat 300 orang kembali saat perang Uhud, kembali ke Madinah enggak mau perang. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan arkab ma'ak, aku ikut bersamamu ya Muhammad. Qala la, tidak, kamu enggak boleh ikut. Sudah tahu ini orang yang merepotkan kaum muslimin, orang munafik. Dalam perjuangan dia mundur hingga mengurangi semangatnya kaum muslimin, menghancurkan mentalnya kaum muslimin. Akhirnya di situ ada namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini tidak ikut perang Uhud, tapi izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku ikut perang Uhud. Karena kemarin aku enggak ikut karena bapakku menyuruh aku untuk menjaga anak-anaknya, saudara-saudaranya maksud. Namanya siapa bapaknya Jabir bin Abdullah? Namanya Abdullah bin Haram. Usianya sudah sepuh 80 tahun. Sudah dapat udzur untuk tidak berperang. Tapi kata beliau, aku mencium bau surga di balik gunung itu. Masya Allah. 80 tahun perang Uhud. Saat perang Uhud beliau mati syahid. Akhirnya Abdullah bin Jabir ini izin sama Rasulullah. Kemarin saya sibuk menjaga anak-anaknya ayahku. Sekarang aku ikut. Maka diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berangkat menuju Khamra'ul Asad. Tatkala itu Rasulullah SAW bertemu dengan Ma'bad bin Abi Ma'bad, ya. Namanya seorang ketika itu dalam kondisi musyrik, tapi dia dari suku Khuza'ah, sekutunya Bani Hashim. Ya, beliau prihatin terhadap
kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau diminta oleh Rasulullah, wahai Ma'bad, tolong kamu berikan pesikis war weden karo wong Quraisy iku. Akhirnya Ma'bad bin Abi Ma'bad menuju ke arah Mekah. Tatkala menuju ke arah Mekah, maka Ma'bad bin Abi Ma'bad ini bertemu Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan yakun yarfa'u Abu Sufyan bi islamihi faqala ma wara'aka ya Ma'bad. Apa yang ada di belakangmu wahai Ma'bad? Ana kabar apa tentang Muhammad? Masya Allah. Kata Ma'bad bin Abi Ma'bad, Muhammad telah berkumpul, Muhammad qad kharaja fi ashabihi. Muhammad telah keluar bersama para sahabatnya, mereka dengan membawa pasukan yang lebih banyak, yang lebih kuat daripada sebelumnya. Padahal orang yang diajak apa? Orang yang luka-luka seperti itu. Psikis war. Masya Allah. Benar ya apa yang dikatakan Sufyan bin Umayyah. Ternyata Muhammad masih nggak terima dan mereka akan menyerbu kita, akan melawan kita dengan pasukan yang lebih banyak. Maka Abu Sufyan mengatakan, waihak, celakalah kau, matakul, apa yang kamu katakan? Wallah, kata Ma'bad, ma'ara antar tahala hatta tara nawasil khail. Wahai Abu Sufyan, nanti engkau akan melihat jambul-jambul kuda perang yang akan menyongsongmu. Masya Allah. Akhirnya, wallah laqad ajma'anal qarra alaihimun lanas ta'asliha. Wahai demi Allah, kami telah berkumpul, kami akan menyerangnya dan mengalahkannya, kata Abu Sufyan. Maka ketika itu Ma'bad mengatakan fala taf'al, maka jangan lakukan itu wahai Abu Sufyan, kalah awakmu. Fa inni nasih, aku iki pemberi nasihat, ngandel aku. Akhirnya Abu Sufyan mikir. Akhirnya ya wis gak sido wae. Ya kita balik saja ke Mekah. Nah, inilah yang menjadi pendapat tatkala perang Uhud, Rasulullah ini menang secara mentality, namun kalah dalam jumlah korban. Korbannya Rasulullah kemarin aksar min sab'in, lebih banyak daripada 70 pasukan yang gugur. Sedangkan kaum musyrikin hanya sekitar kemarin 17 ketika perang Uhud. Dalam jumlah korban, kaum muslimin di perang Uhud kalah. Namun tatkala perang Khamrul Asad ini dilihat dari sisi maslahat, mentalitas, kaum muslimin menang ketika itu. Karena apa? Kaum kafir Quraisy tidak berani untuk menyerbu kota Madinah. Maka tatkala itu ada seorang musafir yang berjumpa kepada Abu Sufyan karena beliau ini ingin menuju ke Madinah. Maka disampaikan kepada Abul Qais, ya ini Abul Qais, bahwasanya tolong kamu fa'ablihu Muhammadan ana qad ajma'ana. Wahai fulan Qais, tolong sampaikan kepada Muhammad bahwasanya kami telah berkumpul untuk menyerang kota Madinah. Ini dari siapa? Abu Sufyan. Melakukan psikis war juga sama. Rasulullah juga melakukan psikis war. Psikis war itu apa ya? Perang mental. Diweden-wedeni. Nah, akhirnya Abu Sufyan pun memberikan rasa takut itu kepada kaum muslimin. Maka tatkala itu Allah Ta'ala berfirman, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya manusia, kata Qais ini, wahai Muhammad, sesungguhnya kafir Quraisy itu berkumpul untuk memerangi kalian, mengalahkan kalian, diabadikan oleh Allah. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wahai Muhammad, sesungguhnya para manusia orang kafir Quraisy ini telah berkumpul untuk memerangi kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Tapi Allah berfirman fazadahum imana, maka bertambahlah keimanan terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin bertambah keimanannya kepada Allah. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah
Allah bagi wa ni'mal wakil, sebaik-baik wakil, pelindung. Akhirnya katalah itu kaum muslimin fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim. Kemudian kaum muslimin kembali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, menang secara mentalitas. Ini perang Khamraul Asad, atau di sini dikatakan namanya Ghazwatu Badrin al-Akhirah. Kemudian walam yakun fiha kharbun illa fi Bani Nadir. Tidaklah terjadi seluruhnya peperangan kecuali di Bani Nadir. Banu Nadir nomor 2. Siapa itu Banu Nadir? Qabilatun min Yahudil Madinah. Qabilah dari Yahudi Madinah. Qabilah dari Yahudi Madinah. Kana bainahum wa bainal muslimin, adapun antara mereka dan kaum muslimin uhudun, ada perjanjian. Mereka ada perjanjian, yu'amminu kullun minhumul akhar. Mereka saling mengamankan satu dengan yang lain, tidak saling menyakiti dan saling membantu. Bagaimana kisahnya? Qadima ilaihimur rasulu sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'di ashabihi. Qadima telah datang ilaihim kepada mereka sapa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'di ashabihi, bersama sebagian para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu datang ke perkampungan Bani Nadir bersama para sahabat. Kemudian fattafaqa jama'atun minhum ala qatlihi, maka sepakatlah jamaah sekelompok dari Bani Nadir ala qatlihi untuk membunuh Rasulullah. Lah kenapa Rasulullah SAW kok menuju Bani Nadir? Ceritanya bahwasanya ketika itu ada peristiwa namanya Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah ini Rasulullah SAW mengutus 70 qari. Mengutus 70 qari untuk apa? Mengajari kaumnya Amir bin Tufail. Untuk mengajari Al-Quran. Karena ketika itu ternyata mereka, Abu Amir ini, dia menyembunyikan kekafirannya. Bujui Rasulullah, sekiranya kau utus sahabatmu untuk mengajari Quran kami, agama kami. Maka Rasulullah mengutus 70 qari. Dan ketika itu, tatkala sampai perkampungannya, 70 ini dikhianati, semuanya dibunuh oleh Amir bin Tufail tadi. Nah, tatkala itu dari 70 itu lolos, saya singkat ceritanya, loloslah nama seorang sahabat yang bernama Amr bin Umayyah. Lah Amr bin Umayyah ini kabur dari musuh-musuh Allah tadi. Akhirnya sampai di suatu pohon dia bernaung. Tatkala itu wajah rajulan min Bani Kilab, datanglah 2 laki-laki dari Bani Kilab. Fanazala ma'ahu, di mereka singgah bersama Amr bin Umayyah tadi. Ternyata 2 orang tadi tertidur, fanama, mereka tidur. Lah Amr bin Umayyah ini mengira bahwasanya 2 orang ini dari gerombolannya Abu Tufail tadi, yang membunuh para sahabat, 70 orang tadi. Akhirnya tatkala tidur dibunuh oleh Amr bin Umayyah, ditusuk jrep-jrep, mati 2 orang ini. Akhirnya tatkala sampai kepada Rasulullah SAW, maka disampaikan, ya Rasulullah, aku seperti ini, dan kami telah dikepung dan kami telah terbunuh. Kemudian di jalan aku membunuh 2 musuh Allah. Maka kata Rasulullah, loh kamu salah bunuh, itu dari Bani Kilab. Kamu salah bunuh, maka kita kena diat. Diat membunuh 1 orang pinten 100 ekor unta, kalau 2 orang 200. Maka Rasulullah ngajak satu Madinah ini untuk iuran unta, menebus diat tadi. Diajaklah Bani Nadir ketika itu untuk urunan. Akhirnya datang ke Bani Nadir. Ceritanya seperti itu. Maka tatkala mendatangi mereka mengatakan, naf'al ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, oke, tak urunan.
Ijlis hahuna hatta naqdi hajatak. Kamu duduk di sini wahai Abul Qasim Muhammad. Mau nyeluk Muhammad nyampung, mau nyeluk Rasulullah orang imani, diceluk Abul Qasim karena Rasulullah ini punya anak namanya Al Qasim, Abul Qasim bapake Qasim. Ngoten nggih jenenge kunyah. Ya, kunyah sampun kula jelasno, nek kula Amir bin Tufail, ila Abdullah Amir bin Tufail. Ya. Kemudian tatkala itu Rasulullah duduk, dan tatkala duduk maka jamaatun tadi sekelompok dari Bani Nadir mengatakan ayyukum ya'khudhu hadhihi rahi. Di antara kalian siapa yang berani ngambil gilingan biji ini kemudian menjatuhkannya kepada kepalanya Muhammad ala roksi. Loh, sudah rencana membunuh Rasulullah. Jarine ki apa? Ijlis hahuna hatta naqdi hajatak. Wahai Muhammad, duduk di sini sampai kami menyelesaikan hajamu. Oke, tak urunan. Tapi mereka berkhianat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bersengkongkol untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mau menjatuhkan gilingan tadi, maka ada seorang Yahudi mengatakan, namanya Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam mengatakan, la taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fallah la yukhbiranna bima hamamtu bih. Demi Allah, Muhammad ini akan diberikan kabar tentang apa yang kalian rencanakan. Maksudnya nopo? Pasti ono Jibril sing bakal ngandani, ngimani wong Yahudi sing Muhammad iki seorang nabi. Kalau tidak mengimani seorang nabi, ngapain mereka mengatakan bahwasanya akan ada yang mengabarkan kepada Muhammad? Tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah untuk diimani secara sempurna. Hanya ngaku saja tahu bahwasanya mereka tahu bahwasanya Muhammad ini seorang nabi. Akhirnya tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung nyingkrih karena akan diberi makar oleh orang Yahudi. Maka para sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Akhirnya mereka akan membunuhku. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kembali ke Madinah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan untuk menyerbu perkampungan Bani Nadir. Maka di sini dikatakan fa'alima Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika, maka Rasulullah SAW mengetahui tentang rencana itu, rencana Yahudi yang akan membunuhnya. Fa kharaja min indihim, maka Rasulullah keluar dari mereka, ya, keluar dari perkampungan mereka. Wa tabi'u ashabahu, maka para sahabatnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma arsala ilaihim ya'muruhum bil khuruji minal bilad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan untuk menyuruh mereka bil khuruji, untuk keluar minal bilad, dari negeri Madinah ini. Disuruh keluar. Fa'ata'u, maka mereka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummam tana'u, kemudian mereka enggan. Kenapa mereka enggan? Ternyata tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka keluar, datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyemangati mereka, menjanjikan kepada orang-orang Bani Nadir. Abdullah bin Salul ini pentolanya orang-orang munafik. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, wala takhruju min diyarikum, kalian jangan keluar dari rumah-rumah kalian. Wa inna ma'i alfaini yadkhuluna ma'akum husunukum, sesungguhnya bersamaku ada 2000 pasukan yang akan masuk bersama kalian dan melindungi kalian. Jare sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik sudah oke, keluar dikencengi karo orang munafik. Ojo metu. Kami akan datang dengan 2000 pasukan. Tenang saja, kami akan menolong kalian. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wala in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kata orang-orang munafik diabadikan oleh Allah, dan sekiranya kalian diusir, lanakhrujanna ma'akum, kami akan benar-benar keluar bersama kalian. Tak barengi jari wong munafik. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan taat kepada seorang pun selamanya yang menyusahkan kalian. Maksudnya siapa? Kami tidak akan taat kepada Muhammad, enggak akan taat. Wa in qutiltum lanangsurannakum, dan sekiranya kalian diperangi oleh Muhammad, maka kami akan menolong kalian. Subhanallah. Maka Abdullah ngapunten, namanya pemimpinnya Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, tidak jadi keluar. Huyai bin Akhtab ini adalah mertuanya Rasulullah SAW, nanti jadi mertuanya. Mantune karena punya anak namanya Sofiyah. Ya, Sofiyah ini istrinya Yahudi dari Yahudi satu-satunya. Punya ayah namanya Huyai bin Akhtab. Nah, Huyai bin Akhtab ini pentolannya, kepalanya Bani Nadir. Wes semangat dikencengi orang munafik. Oke, enggak keluar, enggak jadi keluar kata Huyai bin Akhtab. Akhirnya enggak jadi keluar. Rasulullah mengatakan, waqad ajaltukum asyron, waktu kalian tak kasih kesempatan 10 hari keluar. Ternyata ditunggu Rasulullah sampai 10 hari mereka enggak keluar-keluar. Akhirnya diserbu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya mereka orang-orang munafik sungguh orang-orang yang berdusta. Dibujui wong munafik, Islam yo dibujui wong munafik, wong kafir yo dibujui wong munafik. Golek penake sing endi penak, melu iku dua kaki. Nek partaiku menang meluku, nek partaiku menang meluku, cocok dua kaki. Orang munafik. Maka fidarkil asfali minan nar. Orang munafik yang kholis, yang murni kemunafikannya, ini di neraka yang paling darkil asfal, paling rendah, intipin neraka. Karena wong Islam yo dirugekno, wong kafir yo dirugekno, la ilaha illallah, wong munafik. Akhirnya Allah Ta'ala berfirman di sini, la in ukhriju la yahrujuna ma'ahum. Sekiranya mereka ini diusir, maka mereka orang-orang munafik tidak akan bersama mereka. Wa in qutiltum, apabila orang-orang Yahudi ini diperangi, la yang surunahum, tidak akan ditolong oleh orang-orang munafik. Wala inna soruhum la yuwallunna adbar, dan sekiranya mereka menolong mereka, la yuwallunnal adbar, pasti mereka akan lari ke belakang. Kalau orang-orang munafik itu nulung, epok-epok berperang, pasti mereka orang munafik itu akan kembali ke belakang, kabur. Rasulullah tinggal 300 orang dari perang Uhud. Tsumma la yungsurun, kemudian mereka tidak akan ditolong. Ini perang Bani Nadir. Akhirnya di sini fahasarahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta sa'alahul khuruj fa'adina lahum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka sampai mereka meminta kepada Rasulullah untuk keluar. Fa'adina lahum, maka Rasulullah mengizinkan mereka keluar. Tidak diperangi itu loh Rasulullah, Masya Allah. Fakharaju bi amwalihim wa nisaihim wa auladihim, maka mereka keluar dengan harta-harta mereka dan perempuan-perempuan mereka, istri-istri mereka, wa auladihim, dan anak-anak mereka, wa ma yastati'una hamlahu alal ibil, dan apa saja yang mampu diangkat oleh unta. Dadi pintu-pintu, jendela-jendela, kosen-kosen kabeh digawa wong Bani Nadir. Oma-oma sing ngadeg dirubono ben gak iso dienggoni wong Islam. Iki Bani Nadir. Illa silah, illa alatil harb, atau di sini dikatakan illa alatil harb atau illa silah. Kecuali alat-alat peperangan atau senjata-senjata, pedang, panah, tameng, semuanya enggak boleh dibawa keluar.
harus ditaruh sebagai ghanimah. Adapun kosen-kosen semuanya embreng timbo kabeh diangkut Bani Nadir. Mereka menuju mana? Menuju ke Khaybar. Nanti ada perang Khaybar. Sebagian mereka kharajat ila Syam. Mereka sebagian pergi ke Syam, ke Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, daerah sana. Dan sebagiannya lagi tinggal di Khaybar. Nanti ada namanya perang Khaybar. Insyaallah sampai sini dulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.